Kata sifat dalam bahasa Jepang disebut keiyoshi, dan kata sifat dalam bahasa Jepang terbagi menjadi dua, yaitu kata sifat jenis i dan kata sifat jenis na. Mari kita pertama-tama bahas kata sifat jenis i terlebih dahulu. Berikut adalah contoh kata sifat jenis i. Oki, besar. Chisai, kecil. Atsui, panas. Samui, dingin. Akai, merah. Aoi, biru. Chikai, dekat. Toi, jauh. Takai, tinggi. Kalau dalam konteks harga tinggi, maka dia bisa juga berarti mahal. Kemudian yasui, murah. Umai, enak. Oishi, lezat. Muzukashi, susah. Yasashi, mudah. Yasashi juga bisa berarti baik hati atau berhati lembut jika ditulis dengan kanji yang berbeda. Jadi dengan kata lain kanjinya beda tapi cara bacanya sama. Kemudian omoshiroi berarti menarik. Berikut adalah contoh kata sifat i dalam kalimat. Fujisan wa takai desu. Fujisan adalah gunung Fuji. Takai, takai berarti tinggi. Ini gunung Fujinya. Nah, ke sini. Kemudian takai, nah tinggi, seperti itu. Fujisan itu gunung Fuji, takai tinggi. Fujisan wa takai desu. Gunung Fuji tinggi. Contoh berikutnya. Ishii sensei wa yasashii desu. Ishii sensei, Profesor Ishii, yasashi, baik hati. Nah, ini kan yasashinya ditulis dengan kanji seperti ini ya. Maka ini artinya adalah baik hati. Lalu contoh lainnya. Kono onigiri wa oishii desu ne. Onigiri, ya onigiri. Kono onigiri berarti onigiri ini. Oishii, oishii berarti lezat. Kono onigiri wa oishii desu ne. Onigiri ini lezat ya. Kata benda dapat mengikuti kata sifat tipe i secara langsung. Seperti ini. Akai ringo. Akai, merah. Ringo, apel. Akai ringo, apel merah. Chisai kutsu. Chisai, kecil. Kutsu, sepatu. Chisai kutsu, sepatu kecil. Coba teman-teman perhatikan contoh berikut. Kore wa ookii sakana desu. Kalimat pertama topiknya adalah kore, yaitu ini ya. Penanda topiknya kan di sini ya. Nah, seperti itu. Lalu ini apa? Ini adalah ookii sakana ya. Ikan besar. Nah, seperti ini. Sakana itu ikan, kemudian di depannya didahului oleh kata sifat yaitu ookii. Ookii sakana, ikan besar. Kore wa ookii sakana desu. Ini ikan besar. Lalu coba perhatikan kalimat kedua. Kono sakana wa ookii desu. Topik kalimatnya adalah kono sakana. Ikan ini. Ikan ini kenapa? Ikan ini besar. Oki. Nah, seperti itu. Coba kita perhatikan lagi kalimat pertama ya teman-teman. Kata sifat i yaitu oki ya, bisa langsung diikuti oleh kata bendanya yaitu sakana. Oki sakana, ikan besar. Nah, seperti itu. Untuk mengubah kata sifat i menjadi negatif, ubah akhiran i menjadi kunai. Berikut adalah contohnya. Atsui, panas. Atsukunai, tidak panas. I-nya ini diubah menjadi kunai ya, sehingga membuat arti tidak atau negatif. Kemudian oki ya, oki, i-nya diubah menjadi kunai sehingga menjadi oki kunai. Oki, besar. Oki kunai, tidak besar. Yasashi, baik. Yasashi kunai, tidak baik. Oishi, lezat. Oishi kunai, tidak lezat. Nah, seperti itu. Berikut adalah contohnya dalam kalimat. Kyou wa atsukunai desu ne. Kyou, hari ini. Atsukunai, tidak panas. Dari kata atsui yang artinya panas, kemudian i di belakang ini menjadi kunai, menjadi tidak panas ya. Atsukunai, tidak panas.
Atsui, panas. Atsukunai, tidak panas. Kyou wa atsukunai desu ne. Hari ini nggak panas ya. Contoh kalimat berikutnya. Kono eiga wa omoshiroku nai desu ne. Kono eiga, eiga film. Kono eiga, film ini. Omoshiroku nai, dari kata omoshiroi. Omoshiroi kan. Nah, i-nya diubah menjadi kunai sehingga menjadi omoshiroku nai. Omoshiroi, menarik. Omoshiroku nai, tidak menarik. Kono eiga wa omoshiroku nai desu ne. Film ini nggak menarik ya. Contoh berikutnya. Kono pang wa oishiku nai desu. Kono pang. Pang adalah roti. Kono pang, roti ini. Oishiku nai, dari kata oishi yang artinya lezat. Oishi, yang sebenarnya ini oishi ya kan, menjadi oishi kunai yang berarti tidak lezat. Nah, seperti itu. Kono pang wa oishi kunai desu. Roti ini tidak lezat. Contoh berikutnya. Eki wa toukunai desu. Eki, stasiun. Toukunai berasal dari kata toi. I-nya harusnya di sini gitu kan, ada hiragana i. Kemudian hiragana i ini diubah menjadi hiragana kunai ya. Toi, jauh, menjadi toukunai, tidak jauh. Eki wa toukunai desu. Stasiun kereta api tidak jauh. Kemudian, untuk mengubah kata sifat i menjadi bermakna lampau, ubah akhiran i menjadi kata. Berikut adalah contohnya. Atsui, panas. Atsukata, panas tapi lampau. Maksudnya adalah, misal ya, ima wa atsui desu ya. Sekarang panas gitu kan. Kemudian, kino wa atsukata. Nah, kino, kemarin ya kan. Kemarin panas. Nah, seperti itu. Kalau dalam bahasa Inggris ini seperti is dan was ya. Now it is hot. Nah, seperti itu. It is hot ya. Sekarang panas. Jika keterangan waktunya adalah kemarin ya, masa lampau. Yesterday was hot. Nah, kalau dalam bahasa Inggris yang berubah adalah to be-nya. Tapi kalau dalam bahasa Jepang yang berubah adalah kata sifatnya. Berikutnya. Oki, besar. Oki kata, besar tapi lampau. Yasashi, baik. Yasashi kata, baik tapi lampau. Artinya sekarang sudah nggak baik ya. Oishi, lezat. Oishi kata, tidak lezat. Barangkali makanannya sudah terlalu lama ditaruh, nggak segera dimakan gitu, makanya udah nggak enak. Seperti itu. Berikut adalah contohnya dalam kalimat. Sono neko wa chisakatta desu. Sono neko, neko kucing. Sono neko, kucing itu. Chisakatta berasal dari kata chisai, artinya kecil ya. Chisa, i-nya kan di sini ya. I-nya diubah menjadi kata sehingga chisai menjadi chisakatta. Artinya kecil tapi lampau. Maksudnya adalah kucing ini dulu kecil tapi sekarang udah nggak kecil. Ya namanya aja kucing kan tumbuh ya. Seperti itu. Sono neko wa chisakatta desu. Kucing itu kecil tapi dulu. Seperti itu. Berikutnya. Kino no tenki wa samukatta desu. Kino no tenki. Tenki cuaca. Kino no tenki cuaca kemarin. Samukatta dari kata samui. Samui artinya dingin. Samukatta berarti dingin tapi sudah lampau. Kita bisa menggabungkan bentuk negatif dan lampau dengan mengubah akhiran i menjadi kunakatta. Nah, biar nggak bingung, saya tunjukkan. Nah, seperti ini. Toi, jauh. Kalau lampau, i-nya diubah menjadi kata, menjadi to kata. Nah, seperti itu. Tapi coba perhatikan ini ya. Toi, jauh ya. Kemudian tidak jauh, i-nya itu diubah menjadi kunai sehingga menjadi to kunai. Nah, seperti ini. To kunai, tidak jauh. Jika tidak jauh ini mau dijadikan lampau, maka i yang di sini diubah ya menjadi kata. Nah, seperti ini. Diubah menjadi kata sehingga menjadi to kunakata. Tidak jauh, tapi lampau.
Ya, kira-kira bisa dipahami nggak? Toi jauh, tokunai tidak jauh. Ya, i yang di sini ya diubah menjadi kunai, ya, menjadi tidak gitu kan. Toi jauh, tokunai tidak jauh. Nah, kalau i yang di sini diubah menjadi kata, menjadi to kata, artinya jauh tapi lampau. Ya, to kata, kata lampau ya. Nah, jika yang tidak jauh ini mau dijadikan lampau, maka i yang di sini ya, yang di kunai ini diubah menjadi kata sehingga menjadi to kunakata, tidak jauh tapi lampau. Berikut adalah contoh kalimatnya. Anata no ie wa touku nakatta. Ie, rumah. Anata no ie, rumahmu. Touku nakatta. Ya, dari kata toi, toi itu jauh. Toukunai, toukunai itu tidak jauh. Touku nakatta berarti tidak jauh tapi lampau. Dengan kata lain, penutur mungkin menyampaikan bahwasanya dulu rumahnya lawan tutur itu nggak jauh gitu. Tapi setelah dia pindah rumah, nah rumahnya itu jadi jauh sehingga dia mengatakan dulu rumahmu nggak jauh. Seperti itu. Di masa lampau rumahnya nggak jauh. Nah, pada kalimat santai akhiran des bisa dihilangkan. Kita bisa mengakhiri kalimat dengan kata sifat i saja. Dengan kata lain, ya udah kata sifat i itu di belakang seperti itu. Contohnya, Kino wa sora ga aoku nakatta. Kino, kemarin. Sora, langit. Aoku nakatta berasal dari kata aoi, biru. Aoku nai, tidak biru. Aoku nakatta, tidak biru, tapi lampau. Di sini tidak pakai des ya, tidak diakhiri oleh des. Mana saya nggak bisa nulisnya, ini susah. Nah, tidak diakhiri oleh des seperti ini. Kino wa sora ga aoku nakatta. Kemarin langit tidak biru. Kemudian, untuk menyambung kata sifat tipe i, ubah akhiran i pada kata sifat pertama dengan kute. Lalu, lanjutkan dengan kata sifat kedua. Berikut adalah contohnya. Misalnya, oishi, lezat. Oishi kute. Nah, yasui, murah, menjadi yasukute. Atsui, panas, menjadi atsukute. Nah, contohnya menjadi seperti ini. Yasukute oishi, murah dan lezat. Yasukute berasal dari kata yasui. Yasui artinya murah. Tetapi di sini kita akan membuat makna murah dan. Maka i yang di akhir ini diubah menjadi kute, menjadi yasukute. Kemudian diikuti oleh kata sifat berikutnya, oishi. Nah, yasukute oishi, murah dan lezat. Yasukute murah dan oishi lezat. Lalu jika oishinya kita taruh depan, ya, oishi ini punya i ya, i ini diubah menjadi kute sehingga menjadi oishi kute. Ya. Oishi kute artinya lezat dan, kemudian diikuti oleh murah, yaitu yasui, sehingga menjadi oishi kute yasui, lezat dan murah, seperti itu. Yasukute oishi, murah dan lezat. Oishi kute yasui, lezat dan murah, seperti itu. Berikutnya, mari kita buat kalimat. Nah, karena namanya kalimat harusnya belakangnya ada titik ya. Nah, seperti ini. Ya, ada titiknya. Nah, seperti ini. Kono tabemono wa yasukute oishi. Makanan ini murah dan lezat. Yasukute oishi, murah dan lezat. Lalu, mari kita balik. Kono tabemono wa oishikute yasui. Kono tabemono, makanan ini, oishikute, lezat dan yasui, murah. Nah, seperti itu. Berikutnya mari kita pelajari kata sifat jenis na. Kata sifat jenis na ini lebih tidak beraturan ya. Contohnya, kantang, ya, mudah. Suki, menyukai. Nah, teman-teman, kalau dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kita lihat ya, menyukai itu kan termasuk ke dalam kata kerja ya. Tapi dalam bahasa Jepang, menyukai itu merupakan kata sifat. Karena kita tidak melakukan menyukai gitu. Ya, rasa suka adalah ya perasaan gitu, sifat suka gitu kan. Nah, logikanya seperti itu. Perasaan kan, seperti itu, sifat. Kemudian jozu. Jozu itu bagus, ya, pandai gitu. Orang itu pandai, nah seperti itu ya. Kemudian benri, benri itu nyaman. Kemudian taisetsu,
penting. Lalu suteki itu bagus ya, yang kalau dalam bahasa Inggris berarti lovely atau cool. Bahkan ya teman-teman, kita lihat tadi kata sifat jenis i itu semuanya diakhiri oleh i, sedangkan kata sifat jenis na itu kan kita lihat tidak beraturan ya. Bahkan sebagian ya kata sifat jenis na diakhiri oleh i, sehingga kita itu, bukan kita sih ya, sebagian penutur gitu kan, barangkali bukan kita ya, itu mereka menjadi bingung ya antara membedakan antara kata sifat na dan kata sifat i. Nah seperti itu. Contohnya kirei itu cantik. Kemudian kirai itu benci. Kemudian yumei terkenal. Simpai cemas atau khawatir. Nah ini diakhiri oleh i ya kan. Tapi mereka termasuk ke dalam kata sifat jenis na. Kabar baiknya, pola perubahan kata sifat tipe na sama seperti pola perubahan kata benda. Seperti berikut. Kantan des. Kantan, mudah. Tinggal akhiri dengan des. Seperti itu. Mudah kan? Kemudian bentuk lampaunya. Kantan desta. Tinggal desta menjadi lampau. Kantan desta itu mudah. Kantan janai des. Kantan mudah. Kantan janai tidak mudah. Seperti itu. Kantan janakatta des. Kantan mudah. Kantan janai tidak mudah. Kantan janakatta tidak mudah dan lampau. Yakusoku wa taisetsu desu. Yakusoku janji. Taisetsu penting. Yakusoku wa taisetsu desu. Janji penting. Sake wa suki janai desu. Sake ikan salmon. Suki menyukai. Suki janai tidak menyukai. Sake wa suki janai desu. Saya tidak menyukai ikan salmon. Ano toki watashi no eigo wa jouzu janakatta. Ano toki pada saat itu menandakan waktu yang udah lampau. Watashi no eigo. Eigo bahasa Inggris. Watashi no eigo berarti bahasa Inggris saya. Maksudnya adalah kemampuan berbahasa Inggris saya. Jouzu janakatta. Jouzu mahir atau baik dalam arti kemampuan. Jouzu janakatta tidak mahir. Ini adalah bentuk lampau dari jouzu janai. Jouzu janai tidak mahir. Jouzu janakatta tidak mahir tapi lampau. Artinya sekarang udah mahir. Well, sebagai informasi, mereka ini disebut kata sifat tipe na, padahal tidak tampak ada na di bagian akhir kata sifat. Mengapa bisa demikian? Karena saat kita hendak menyambung kata sifat tersebut dengan kata benda, kita harus menggunakan na di antara kata sifat dan kata benda. Berikut adalah contohnya. Jika kata sifat tipe i ya, kita sambungkan dengan kata benda hong. Misalnya yasui, murah ya, menjadi yasui hong, buku murah. Untuk kata sifat, misalnya yumei itu kan terkenal ya. Kita nggak bisa mengatakan yumei hong. Kita harus mengatakan yumei na hong, buku terkenal. Seperti itu. Tetapi khusus ya, misalnya kalian nemukan nih yumei hito, itu bukan berarti pelanggaran gramatikal ya. Itu ada satu makna tersendiri itu. Itu adalah orang terkenal, atau dalam bahasa Indonesianya adalah selebriti. Seperti itu. Yumei hito itu menjadi satu kesatuan ya teman-teman. Kemudian, untuk menyambung dua kata sifat dengan kata sifat tipe na di depan, cukup gunakan bentuk dasar kata sifat, lalu tambahkan de sebagai penghubung. Berikut adalah contohnya. Suzuka-san wa yumei de yasashii desu. Yumei itu merupakan kata sifat jenis na, kata sifat tipe na. Oleh sebab itu, untuk menyambung harus ditambahkan de seperti ini. Kemudian diikuti oleh kata sifat berikutnya, yaitu yasashi. Suzuka-san wa yumei de yasashii desu. Suzuka-san, Suzuka. Yumei, terkenal. Yasashi, baik hati. Yumei, terkenal. De, dan yasashi, baik hati. Seperti itu. Lalu, bagaimana jika kata sifatnya kita balik? Berikut adalah contohnya. Suzuka-san wa yasashikute yumei desu. Suzuka-san,
Suzuka. Nah, Yasashi tadi ya, i yang di belakang diubah menjadi kute. Nah, seperti itu. Menjadi Yasashi kute. Kemudian diikuti oleh kata sifat berikutnya, yaitu yumei. Nah, seperti itu. Suzuka-san wa Yasashi kute yumei desu. Suzuka baik hati dan terkenal. Nah, jadi sekarang kalian bisa tahu ya perbedaan antara kata sifat tipe na dan kata sifat jenis i, terutama fungsinya ya, bagaimana cara menyambungkannya dalam sebuah kalimat. Suzuka-san wa yumei de yasashi desu. Suzuka terkenal, yumei de dan yasashi baik hati. Suzuka-san wa yasashi kute yumei desu. Suzuka-san, Suzuka, yasashi kute baik hati dan yumei terkenal. Seperti itu. Untuk menyambung kata sifat tipe na dan kata benda, cukup gunakan bentuk dasar kata sifat atau kata benda, lalu tambahkan de sebagai penghubung. Contohnya adalah sebagai berikut. Suzuka-san wa yumei de nihonjin desu. Suzuka-san, Suzuka. Kemudian kata sifatnya adalah yumei. Ini merupakan kata sifat tipe na. Maka dihubungkan dengan de ya. Dihubungkan dengan de, kemudian kata bendanya nihonjin. Nah, seperti itu. Suzuka-san wa yumei de nihonjin desu. Suzuka terkenal dan dia merupakan orang Jepang. Seperti itu. Ini bisa dibalik dan bentuknya sama aja. Tinggal tambahkan de ya di antara kata benda dan kata sifat. Suzuka-san wa nihonjin de yumei desu. Suzuka adalah orang Jepang dan terkenal. Dan dia terkenal. Seperti itu. Akan tetapi, ceritanya akan berbeda jika teman-teman menggunakan yumei na. Ya, perhatikan ya di sini ya. Suzuka-san wa yumei de nihonjin desu. Artinya menjadi Suzuka terkenal dan merupakan orang Jepang gitu kan. Nah, kalau yang di bawahnya ini dibalik gitu. Nah, sedangkan sekarang kita coba ya. Yumei na gitu ya. Suzuka-san wa yumei na nihonjin desu. Kalau Suzuka-san wa yumei de nihonjin desu, berarti Suzuka terkenal dan merupakan orang Jepang. Kalau Suzuka-san wa yumei na nihonjin desu, Suzuka adalah ya orang Jepang yang terkenal gitu. Nah, ini tuh menerangkan ini orang Jepangnya gitu. Suzuka adalah orang Jepang. Orang Jepang yang seperti apa? Orang Jepang yang terkenal. Nah, seperti itu. Suzuka-san wa yumei na nihonjin desu. Seperti itu. Ya, dengan kata lain, Suzuka adalah tokoh terkenal Jepang. Nah, sekarang kita coba gabungkan kata sifat jenis i dan kata benda. Kata sifat jenis i-nya adalah yasashi, baik hati, dan kata bendanya adalah nihonjin, orang Jepang. Tomoko-san wa yasashi kute nihonjin desu. Tomoko-san, Tomoko, yasashi kute, baik hati, dan nihonjin desu. Nihonjin, orang Jepang. Jadi ini menerangkan bahwasanya Tomoko-san wa yasashi dan Tomoko-san wa nihonjin. Nah, seperti itu. Tomoko baik hati dan Tomoko orang Jepang. Seperti itu. Digabung jadi satu kalimat. Coba perhatikan yang bawah ya. Tomoko-san wa nihonjin de yasashi desu. Nah, seperti itu. Kalau kata bendanya yang di depan ya, nihonjin gitu kan, statusnya dia sebagai orang Jepang itu di depan, maka setelah kata benda tambahkan de gitu ya. Kemudian baru ikuti dengan kata sifat ya, menjadi Tomoko-san wa nihonjin de yasashi desu. Tomoko adalah orang Jepang dan baik hati gitu. Ini kan juga merupakan dua kalimat ya. Tomoko adalah orang Jepang dan Tomoko baik hati. Nah, seperti itu. Dua kalimat yang digabung ya. Hanya saja cara gabungnya ya berbeda tergantung yang mana yang mau kita sebutkan terlebih dahulu seperti itu. Jika kita menyebutkan yasashi terlebih dahulu gitu kan, maka menjadi yasashi kute ya kan? Yasashi kute nihonjin desu. Tomoko baik hati dan dia merupakan orang Jepang gitu. Jika statusnya sebagai orang Jepang disebutkan terlebih dahulu, misal Tomoko adalah orang Jepang dan dia baik hati gitu. Tomoko-san wa nihonjin de yasashi desu. Nah, seperti itu. Sekarang coba kita perhatikan bentuk lainnya ya. Kalau misalnya kita ingin menyebut ya, Tomoko adalah orang Jepang yang baik hati gitu. Bukan orang Jepang dan baik hati, tapi orang Jepang yang baik hati. Maka bisa langsung yasashi nihonjin desu. Nah, seperti itu. Contoh yang atas ini menyatakan bahwasanya Tomoko adalah orang yang baik hati dan dia merupakan orang Jepang ya.
Maka baik hati itu disebutkan ya kan, baik hati, terus kemudian diakhiri oleh kute ya, yang berarti dan nihonjin gitu. Nah, dia tuh berarti statusnya adalah sebagai orang yang baik hati dan sebagai orang Jepang, seperti itu. Tomoko-san wa yasashi kute nihonjin desu. Tomoko adalah orang baik hati dan dia adalah orang Jepang, seperti itu. Tetapi jika kita ingin menyatakan bahwasanya Tomoko merupakan orang Jepang yang baik hati, ya udah tinggal gabung aja seperti contoh di awal kata kerja, maksudnya kata sifat tipe I tadi gitu. Bahwasanya kata sifat tipe I itu bisa langsung diikuti oleh kata benda seperti itu. Kata bendanya adalah nihonjin gitu ya. Nah, nihonjin ya. Tomoko adalah orang Jepang ya. Tomoko-san wa nihonjin desu. Nah, orang Jepang yang bagaimana? Yang baik hati. Nah, Tomoko-san wa yasashi nihonjin desu. Tomoko adalah orang Jepang yang baik hati. Nah, seperti itu. Jadi ini tadi adalah tentang kata sifat dalam bahasa Jepang. Ya, cukup panjang sih penjelasannya karena memang saya ingin menyatukan ya penjelasan secara keseluruhan itu menjadi satu video supaya bisa jelas tuh antara perbedaan kata sifat jenis I dan kata sifat jenis na, dan apa sih yang membedakannya dan bagaimana caranya menggunakannya dalam kalimat. Well, semoga bermanfaat.